Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca buku pedoman bahagia dunia akhirat untuk episode berikutnya dengan bagian tujuan hidup. Tujuan hidup jelaslah proses untuk menggapai atau mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat harus melalui titik atau poin atau terminal atau stasiun yang banyak dan harus kita lewati secara sabar dan tekun. Di awal buku ini kita memulai perjalanan kita terbalik, yaitu mulai dari stasiun terakhir, yaitu stasiun kebahagiaan, yang sinonim atau sama dengan stasiun ketakwaan. Sebelum mencapai stasiun atau terminal ketakwaan, kita harus melalui stasiun qanaah, stasiun ihsan, stasiun iman, dan stasiun Islam. Atau kita bisa juga menjelaskan atau memulai perjalanan kita menuju stasiun kebahagiaan atau takwa berurutan. Dan di urutannya dimulai dengan stasiun Islam, kita mulai dengan agama Islam, kemudian stasiun iman, kita beriman, kemudian stasiun ihsan, kita mencapai titik ihsan, kemudian stasiun qanaah, dan sampailah kita di stasiun takwa. Sehingga urutan stasiun yang dilewati ialah Islam, iman, ihsan, qanaah, dan takwa. Atau kita singkatkan 3I QT. Apabila kita sudah melalui stasiun 3I QT tadi, maka kita akan mendapatkan rasa hidup bahagia di dunia dan siap mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Pada stasiun takwa atau stasiun kebahagiaan tersebut, kita secara jelas akan atau telah mengerti dan melaksanakan tujuan hidup kita sebagai manusia. Kita sudah dapat menjawab pertanyaan penting dalam hidup kita, yaitu mengapa kita hidup dan apakah tujuan hidup kita. Dan jawabannya adalah, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Demikian penjelasan mengenai tujuan hidup kita. Namun izinkan penulis juga membacakan mensummary contoh saat ini mengenai Sandiaga Uno, pengusaha Indonesia yang sukses dan pernah menjadi Wagub DKI, bisa kita contohkan sebagai hamba yang beriman dan beramal saleh dalam konteks buku ini. Di bawah kita kutip sekelumit kepribadiannya. Memasuki usia 30 tahunan, Sandiaga mulai menyadari bahwa hidup adalah lingkaran ketidakpastian. Dalam usia relatif mudanya, dia sudah mendaki titik paling ekstrim dalam hidup. Kemudian terampas, babak belur, dan bangkit lagi. Namun dia belajar dari istrinya, Nur, bahwa iman dan Islam dapat menjaga kesabaran. Baginya agama adalah pencarian, bukan semata-mata takdir kelahiran yang harus dijalani. Halaman 152 dalam buku tulisan Sandiaga Uno, Kerja Tuntas, Kerja Ikhlas, Gramedia 2017. Sandiaga juga percaya pada hidayah, dan tanpa pengetahuan tidak akan ada hidayah. Pada tahun 1999, dia bersama temannya Rosan tekun mendalami Islam, belajar dengan Ustadz Mashhub Ghazali dari Lombok. Mempelajari dan memaknai Al-Quran membuatnya merasakan bahwa agama adalah kebutuhan.
Jika di pagi hari dia tidak melakukan sholat duha, dia merasa ada sesuatu yang hilang. Begitu juga kalau sepanjang minggu tidak puasa Senin Kemis, maka dia merasa merugi. Menurutnya, dia menemukan bahwa agama adalah functionalist of function. Untuk kesuksesan yang berarti semakin kita sukses, semakin kita merasa berutang, dan semakin besar dorongan yang muncul untuk memberi lebih banyak. Lebih jauh menurutnya, jika hidup hanya lingkaran ketidakpastian, maka kematian adalah garis lurus yang pasti. Sandiaga akhirnya mendapatkan sebuah kesadaran di mana akidah seharusnya tidak terjebak dalam ketidakpastian dunia. Garis lurus akidah harus semakin naik ke atas, semakin usia kita berkurang. Garis lurus akidah harus semakin naik ke atas, semakin usia kita berkurang. Hingga ketika ajal tiba, kita menganggapnya sebagai sebuah panggilan. Sandiaga yang sangat kalkulatif, perfeksionis, pembelajar, berprestasi, mempopulerkan moto, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, serta kerja ikhlas, dan wirausaha inspiratif sekarang memegang one way tiket politik untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Demikian pembacaan buku hari ini dengan tema kita tujuan hidup. Adapun tema berikutnya, insya Allah kita akan membacakan akhir kata atau final word dari buku. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.